Mbah Malik. Jadi Mbah Malik, Kedung Maruk, itu bin Mbah Ilyas, bin Ali Dipowongso. Mbah Malik ini gurunya Abdul Dwi. Oh, tapi kok di bin Yaya kan? Keluarga besar Mbah Ilyas di sini sudah mengkonfirmasi bahwa itu tidak benar. Alhamdulillah. Ya, kan itu tertulis di buku Aurad Sadil Ajar dulu. Iya. Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Ini sudah dikonfrontir oleh keluarga besar Mbah Ilyas bahwa itu tidak benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah SWT hantarkan saya ke sini dengan selamat, dengan niat saya silaturahmi ya, silaturahmi berziarah ya kepada terah dari Eyang Pangeran Diponegoro, karena Eyang Diponegoro ini adalah cucu dari Eyang Hamengkubuwono kedua ya. Jadi kalau pakai bin itu Eyang Diponegoro bin Eyang Hamengkubuwono ketiga bin Eyang Hamengkubuwono kedua, kan gitu ya. Nah, saya menyikapi itu di beberapa channel YouTube adanya manipulatif kali ya, mungkin saya sebut manipulatif tentang nama-nama anak dari Eyang Diponegoro ya, yang menjadi bin ini, dan itu bukan hanya di makamnya ya, tetapi melalui internet. Kalau bahasanya itu melalui cyber. Dari YouTube-nya ada, tadi saya lihat ya, channel YouTube-nya, terus ada dari Google Map-nya, dari Eyang Ali Dipowongso gitu. Eyang Ali Dipowongso bin Eyang Diponingrat, Diponingrat bin Eyang Pangeran Diponegoro bin Eyang Hamengkubuwono ketiga bin Eyang Hamengkubuwono kedua. Jadi ini masih ranah nih, masih satu kamar, rasanya begitu. Ya, jadi maka dari itu saya prihatin untuk berziarah, ya kan, dan meng-cross check apa benar kan gitu. Dan ternyata ya makam aslinya memang ada di sini gitu. Jadi saya nggak habis pikir sebenarnya. Ada pengklaiman, tetapi yang diklaim ini anak cucu turunannya masih ada. Nah, nanti anak cucu turunannya nggak diakui nih, yang diakui malah yang mengaku-ngaku. Ini kalau menurut saya suatu tindakan yang memalukan kali ya. Pemotongan sejarah. Iya, pengaburan sejarah. Dari keterangan keluarga di makom Eyang Ali Dipowongso tadi, yakin benar bahwa itu yang Mbah Ali Dipowongso asli memang di situ. Iya, memang asli di situ. Di Mersi. Di Mersi itu, dan memang dari dulu emang di situ. Nah, makanya saya juga niat ke Banyumas ini untuk silaturahmi ya, ke ahli-ahli keluarga dari siapa? Mbah Malik ya. Dari Mbah Malik. Jadi Mbah Malik, Kedung Maruk, itu bin Mbah Ilyas, bin Ali Dipowongso. Mbah Malik ini gurunya Abdul Dwi. Oh, tapi kok di bin Yaya kan? Kalau panjenengan itu tugasnya sebagai keluarga besar untuk meluruskan itu semua. Keluarga besar Mbah Ilyas di sini sudah mengkonfirmasi bahwa itu tidak benar. Alhamdulillah. Ya, kan itu tertulis di buku Aurad Sadil Ajar dulu. Iya. Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Ini sudah dikonfrontir oleh keluarga besar Mbah Ilyas bahwa itu tidak benar. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, ini ada Mbah Ali Dipowongso di Pekalongan, itu siapa yang bikin makam di sana? Ya, sebenarnya gini, kita perlu meng-cross check ya, meng-cross check seperti yang saya jalani dan keluarga besar dari Terah HB2, ada yang dari Terah HB3, ada dari bahkan sampai Terah HB8, HB7 itu yang kita semua bekerja sama ya, saling menghimpun informasi, bergerak gitu ya. Seharusnya seperti itu. Jadi harus ada yang meng-cross check ke Pekalongan. Nah, ini benar kan nih? Nah kalau di Jogja, kalau memang ada makam dari keluarga Terah Keraton Jogja dan itu ada lambangnya ya, dan itu tercatat ya di silsilah keluarga besar Keraton Jogja, ada di Serat Rojo Putro, di Serat Kanuderjan ya, itu harus izin. Harus izin sama
pihak keraton. Itu seperti yang kemarin ditemukan di Gapura makam Eyang Sumodiningrat yang di Semarang. Itu ini perlu apa ya? Ini perlu perhatian khusus menurut saya gitu. Berarti ini tugas baru, tugas tambahan saya kira untuk Raden Dibyo menelusur ke Pekalongan terkait dengan makom yang diklaim sebagai Mbah Ali Dipowongso. Ya. Nanti saya tak telusur di Banyumas karena kebetulan channel YouTube yang mengunggah yang menyebut yang menyatakan bahwa Ali Dipowongso itu di Pekalongan. Ya. Jadi saya tracking di YouTube itu namanya Ahmad Saifuddin. Ternyata saya kenal ini pemilik channel Ahmad Saifuddin. Dari Banyumas sendiri. Dari Banyumas. Dia seorang PNS di Pemkab Banyumas. Saya nggak tahu di dinas mana, tapi dia PNS di Pemkab Banyumas, Ahmad Saifuddin. Dia S2 kalau nggak salah. Makanya nanti ingin saya cross check ini orang dari mana dia mendapatkan literatur menyebut bahwa ada makom Ali Dipowongso di Pekalongan. Sumbernya dari mana? Dia berani mengatakan itu. Nah, panjenengan nanti cross check ke makom yang tadi disebut Ahmad Saifuddin itu. Tanyakan di sana siapa yang mengatakan bahwa ini makamnya Mbah Ali Dipowongso. Karena sementara semua orang tahu, keluarga juga tahu bahwa makamnya Mbah Ali Dipowongso ada di tidak jauh dari makamnya Mbah Malik, hanya berjarak sekitar berapa? 30 meteran ya. 30 meter dari makamnya Mbah Malik. 30 meteran, nama udah berubah ya. Kalau di sini sih belum berubah di sini belum ya. Masih Mbah Ali Dipowongso. Iya. Tapi kalau di Sokaraja itu yang berubah dalam kurung bin Ali Ba'abud itu. Ya, jadi begini ya. Di era Eyang Hamengkubuwono kedua itu ada dua kejadian besar. Dua kejadian besar yang mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia loh. Skalanya internasional bukan nasional, yaitu apa? Perang Geger Sepehi dan perang Diponegoro. Nah, Eyang Diponegoro itu di ranah Eyang HB2. Nah, maka dari itu Eyang HB2 ini naik tahta ini sampai 3 kali. Nah, ini ada peran dari Eyang Diponegoro nih di sela-sela ini gitu. Nah, mungkin mengambil atau mencatut silsilah dari dua kejadian ini di Geger Sepehi ini ada Eyang Sumodiningrat, panglima perangnya. Nah, di perang Diponegoro ini ada Pangeran Diponegoro, ada anaknya kan gitu, ada ininya. Nah, mungkin ini supaya terkesan yang mencatut ini berpengaruh bagi Nusantara, ya. Nah, berpengaruh besar, berperan banyak untuk Nusantara, kan gitu. Untuk keluarga mereka. Ya, jadi ada kemungkinan ada mengambil untung sepihak ya, klaim sepihak. Nah, menurut saya ini hal yang sangat memalukan. Kenapa? Banggalah terhadap leluhur kalian sendiri. Banggalah gitu loh. Seburuk apapun leluhur kalian, itulah leluhur kalian. Nggak usah mengaku-ngaku dari leluhur yang lain, kan gitu. Itu satu. Kedua, nah, apabila dari terah Eyang Dipowongso ya, atau Eyang Diponegoro, apabila belum ada yang mempunyai kekancingan dari Keraton Jogja, silakan mengurus kekancingan itu, silsilah ya, silsilah resmi yang dikeluarkan dari Keraton Jogja, ya. Nah, ini penting gitu, karena ini buat data dan alhamdulillah kalau ada yang punya itu alhamdulillah gitu loh. Berarti ada data yang valid. Karena kenapa? Di Keraton Jogja itu tercatat semuanya. Jadi apabila ada yang salah sedikit, ada yang berubah sedikit, itu ketahuan, Pak. Itu ketahuan gitu loh. Makanya ya, tidak bisa dengan hanya dalih, pengakuan atau bercerita atau lagi viral ronsen makam ya. Ronsen makam itu lagi terawangan. Istilah baru itu bagus. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Itu menurut saya itu pembodohan. Kenapa? Sejarah itu bisa kita lihat dari prasasti-prasasti ya. Peninggalan sejarah bangunan, candi, manuskrip, senjata-senjata. Habis itu belum alat musik yang bentuk logam,
kan begitu, belum baju, belum macam-macam Bang. Nah itu bentuk-bentuk kesimpulan dari sejarah. Nah kalau cuman pengakuan sepihak lalu kita percaya, ya maaf, itu namanya pembodohan. Dan bagi yang percaya, Perampasan sejarah, pemotongan. iya, bagi yang percaya, ya saya harap dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semua kalau ini ada sesuatu yang nggak beres Pak. Jadi kesimpulannya ternyata tidak hanya KRT Sumur Diningrat yang dibinyayakan, tidak hanya dibinyayakan tetapi diduplikasikan makomnya, digandakan, yaitu yang di Semarang kan? Nah, di KRT Sumur Diningrat yang asli di Jejeran Bantul, kemudian diduplikasi di Semarang. Iya. Tidak hanya diduplikasi tapi kemudian dibinyayakan. Iya betul. Nah tidak hanya itu tetapi keturunannya ke bawah juga mengalami hal yang sama, yakni tadi Mbah Ali di Bawongso. Ya, jadi begini Pak De, aku mau jelasin sedikit tentang ilmu silsilah ya, yang saya pahami ya dari Kancingan. Jadi begini, apabila Eyang Ali di Bawongso itu bin Yahya, otomatis atasnya ini bin Yahya Eyang Dipo Ningrat. Atasnya lagi Eyang Diponegoro bin Yahya, Eyang Hamengkubuwono ketiga bin Yahya, Eyang Hamengkubuwono kedua bin Yahya, Eyang Hamengkubuwono ke-1 bin Yahya. Jadi sederet ini semua bin Yahya. Nah ke bawahnya Rapiye. Nah jadi ini sesuatu yang tidak kita pernah sadari. Jadi diambilnya di tengah, ke atasnya juga kena, ke bawah juga kena, kan begitu Pak De. Dan dari logika sejarah kan nggak masuk. Iya. Iya kan marga klan Balawi. Iya. Kita tahu klan Balawi itu masuk ke Nusantara tahun abad 19. Betul. Ada yang sangat populer Usman bin Yahya yang di Batavia. Ya. Itu Geger Cilegon itu 1888. Iya. Itu eranya Usman bin Yahya tahun itu, karena 2 tahun setelah itu membuat fatwa bahwa jihad ulama Nusantara sesat, batil, kemudian ajaran torikonya baru disesatkan. Dan beliau baru datang ya? Iya, itu era awal. Era awal kan Balawi masuk ke Indonesia. Iya. Itu belum masifnya setelah tahun 1900. Iya. Oke, yang kedua Pangeran Diponegoro itu tahun berapa? Iya. Perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830. Itu udah selisih berapa? 50 tahun sendiri kan dengan Usman bin Yahya. Yang semua di Ningrat tahun berapa ya kan? Apalagi ditarik ke arah sana tidak masuk. Iya. Wah, ada biayanya juga. Iya. Jauh sekali. Apalagi sampai ke HB3, HB2, HB1. Iya. Jangan-jangan Majapahit nanti. Iya, makanya pentingnya sejarah ini bukan hal yang sepele ya. Banyak sekarang yang mungkin yang saya bukan meremehkan ya, mungkin tidak mengetahui sejarah leluhur kita ya kan, maka pentingnya itu berziarah. Nah tadi saya berziarah itu ke makam Eyang di Bawongso ya, Ali di Bawongso. Yang Ali di Bawongso itu saya melihat memang itu makam aslinya, karena kan gini Pak De, ada akademis yang mempunyai ahli tentang ilmu nisa, itu juga ada ilmu sejarah juga ada gitu. Nah kita dengan akademis ini, kalau sampai mereka ditentang hanya dengan hujatan, hanya dengan fitnah, hanya dengan cacian makian, ya Allah, ini negara kita ini negara besar loh, ya kan? Cobalah kita berpikir dengan logika untuk kemajuan bangsa ya. Kalau kita menyikapi suatu kebenaran, suatu fakta ya dengan pembodohan seperti itu ya, dengan maaf saya bilang, dengan hati yang kotor, mulut yang kotor, itu tidak pantas dicontoh. Apalagi mengaku-ngaku ulama mencaci maki sesama ya kan, nggak ada nur sama sekali di hatinya, apalagi menyuruh sesama kita untuk memusuhi kita, untuk mencaci kita. Nah, ulama mana yang mengadu domba? Nggak ada ulama seperti itu, ya kan? Nah, apalagi sudah
memasukkan keluarga besar. Nah ini keluarga besar, ini eyang-eyang kita. Wajar dong kalau kita marah. Ya kan maunya mereka apa sebenarnya di sini? Iya, Kan iya. begitu. Nah, oleh karena itu terakhir sekali lagi Ya. ini tugasnya Dendipjo untuk kepengaruhan saya kira. Monggo waktunya Insyaallah. kapan untuk menelisik siapa yang menamakan makom itu sebagai ahli Ya. Dipowoso. Padahal semua keluarga besar di sini tahu bahwa Ya. makomnya Mbak Ali Dipowoso ada di Paruk di Purwokerto, tidak jauh dari makomnya Mbak Malik. Itu semua keluarga besar tahu semua. Maaf Pak, berarti Mbak Malik ini gurunya Habib Lutfi, gurunya Habib Lutfi, guru yang sangat sering disebut oleh beliau. Guru mursyid Thariqah Sadilahnya Habib Lutfi adalah Mbak Malik. kok diakuin nih jadi bin Yahya ini? Allah alam. Makanya Ya Allah. ini keluarga besar di Banyumas sudah sebenarnya sedang menunggu klarifikasi dari Kalongan. Saya juga lagi menunggu Pak deh. Bagaimana ceritanya Mbah Malik bin Ilyas menjadi bin Yahya? Ya Allah. Nah, ini belum ada sampai saat ini ya sekitar 2 minggu berjalan Ya, belum ada klarifikasi dari ya Allah. Kalongan. Ini di luar kasus yang di Sukaraja. Biasanya instruksi itu instruksinya dari siapa, yang menjalaninya siapa Nah, gitu itu loh Pak makanya deh. perlu dari sini. Nekat ya. Nah kalau yang bin Yahya jelas sumbernya Iya, iya, Kalongan. iya, Nah, iya, itu iya. dibuka aurat Iya, iya. Tarikat Sadilahnya dulu. Iya, iya. Jelas. Ya semoga seluruh rakyat Nusantara peka ya dan mempunyai keinginan untuk mengungkap ini gitu ya dan meluruskan sejarah, karena ini sejarah ini bukan untuk kita saja Pak Ya. De, Ya, untuk untuk- ratusan tahun ke depan buat anak cucu turunan kita, Untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara. Oke, terima kasih dan Iya, Ade. atas semua ceritanya, semua perjuangannya, mudah-mudahan sukses. Amin, insyaallah Pak De. Dan kita sama-sama berjuang lah. Ye, sama-sama Pak De. Sejarah bangsa dan negara harus kita jaga, tidak boleh kita biarkan siapapun memotong sejarah. Ye, Karena ada pepatah mengatakan jangan sampai kepaten obor. ya, betul. Karena sejarah itu adalah landasan untuk kita bergerak ke masa depan. Ye. Kalau opornya mati ke masa depannya Iya. kita nggak bisa melihat. Terima kasih semuanya. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Semakin hari semakin banyak terungkap ada makom-makom yang diduplikasi dan dibinhabibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.